Ya baiklah, di malam hari ini walaupun kita di rumah saja, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita mau bangun mezbah dengan Tuhan di malam hari ini dalam ibadah kita Gilgal Youth Amurang. Dan sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan, pujian dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah dari kesempatan yang Tuhan beri ini bagi kami mau persembahkan pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Biar Tuhan Engkau melawat setiap kami dalam pujian penyembahan kami, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bersukacita malam hari ini, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu kami naikkan pujian kami, sebab Tuhan Engkau baik untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, amin. Kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Yes Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Biar segala pujian yang terbaik kami berikan bagi-Mu Tuhan. Setiap jiwa bersatu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan. senada dengan
persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Roh Kudus, kami perlu Engkau ada dalam hidup kami. Engkau adalah pribadi yang suci, penolong yang sejati dalam hidup kami. Kami rindukan kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari bersama-sama yang membutuhkan Tuhan katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kami siap Tuhan, dilawan oleh Engkau, menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci. Katakan, ku rindu mendekat, ku rindu mendekat. Yes, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari buka hatimu menyembah Tuhan malam hari ini. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Engkau Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami. Yesus, Engkau sukacita kami.
Benar Tuhan, Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Dan setiap kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu berbicaralah Engkau bagi kami lewat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Menegur hidup kami, membentuk hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Urapan Allah mengalir bagi hamba-Mu, dan biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti isi hati-Mu Bapa di malam hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, urapi kami, dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu di malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Gilgal Yutamurang, kita berjumpa lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh membuat kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat atau contoh dua hamba Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Ini menjadi bekal juga bagi kita anak-anak muda, supaya ketika kita mempunyai bekal, apa yang akan kita alami nanti, akan kita hadapi, kita bisa hadapi dengan luar biasa. Kita langsung di kebenaran firman Tuhan, kita buka di Samuel 16 ayat 11 sampai 12 dan Samuel 17 ayat 28. Ini tentang Daud. Jadi kita mau lihat dua tokoh. Yang pertama kita lihat tentang Daud. Di mana Daud ini kita akan baca. Jadi 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kita lanjut di 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Kita belajar dari Daud. Jadi Daud ini seorang gembala, dia mengamalkan hanya 2-3 ekor kambing domba. Saya kasih tema di malam hari ini yaitu kepercayaan. Kita akan belajar tentang Daud. Jadi ketika Daud dipercayakan menjadi gembala 2-3 ekor kambing domba, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang dia dapat. Jadi kita belajar malam hari ini ada dua tokoh. Pertama tentang Daud. Daud mengembalakan kambing domba 2-3 ekor banyaknya. Dalam pembacaan kitab ini, kalau kita baca keseluruhan, Daud itu berhasil ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Apa yang membuat Daud berhasil? Ternyata kalau kita lihat di ayat-ayat yang kita baca, Daud itu mencintai pekerjaannya. Ini berbicara tentang kepercayaan. Ketika Daud mencintai pekerjaannya, Daud menjaga apa yang dia gembalakan. Jadi 2-3 ekor itu hal kecil, mungkin menurut anak-anak muda itu sedikit. Tapi ketika kita menjaga dengan sebaik-baiknya, nanti ada hal-hal yang luar biasa yang akan dipercayakan. Ini kan tentang kepercayaan. Daud ternyata mencintai pekerjaannya. Jadi kalau dihubungkan dengan kita sekarang ini, apa yang dipercayakan ke kita harus mencintai pekerjaan itu. Kalau kita tidak mencintai, hasilnya akan tidak luar biasa. Nah, buktinya Daud, ketika dia mencintai pekerjaannya, dia menjaga kambing dombanya. Kalau di dalam 1 Samuel 17 ayat 34, 35, saudara baca di situ. Jadi Daud itu menjaga. Ketika ada singa beruang mau menerkam
gembala kambing dombanya, dia itu melawan, dia menjaga, malah dia membunuh. Dari cerita tentang Daud itu bisa diaplikasikan ke kita. Untuk sekarang ini anak-anak muda, ketika kita dipercayakan untuk hal-hal yang kecil, mari kita cintai pekerjaan yang Tuhan percayakan ke kita. Entah itu sesuatu baik talenta atau keahlian atau materi, apa yang dipercayakan ke kita, mari kita harus pertama mencintai pekerjaan itu. Terus kita harus menjaga. Kalau kita tidak menjaga, itu akan hilang. Seperti Daud. Kita akan melihat apa hasil dari upah ketika Daud menjaga kepercayaan Tuhan berikan itu. Pertama, Daud ketika dia menjaga kambing domba 2-3 ekor itu, ketika dia menjaga sungguh-sungguh, Daud itu menjadi raja. Kalau kita baca dalam 1 Samuel, kita bisa melihat, jadi Daud ini upah ketika dia menjaga domba yang 2-3 ekor itu. Kalau firman Tuhan yang lain berkata, ketika orang setia perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Buktinya Daud, ketika dia menjaga kambing domba 2-3 ekor dengan sungguh-sungguh, Tuhan percayakan dia apa? Menjadi raja. Dia mengembalakan jutaan umat Israel. Kalau saudara atau anak-anak muda mau menjadi seperti Daud, mari cintai pekerjaan apa yang Tuhan percayakan ke kita, baik talenta, keahlian apapun yang Tuhan percayakan, kita jaga, kita cintai pekerjaan atau apapun yang Tuhan percayakan. Supaya ketika kita menjaga, merawat dengan sungguh-sungguh, seperti Daud, dia menerima upah menjadi raja, kita juga akan menerima hal-hal yang luar biasa. Terus kedua, dia mengalahkan Goliat atau raksasa. Karena dia sungguh-sungguh menjaga. Kalau di kita, hasilnya untuk sekarang, Goliat itu seperti persoalan. Dunia sekarang menghadapi persoalan. Kalau ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan Goliat atau raksasa. Tapi kalau ketika kita seperti Daud, yang sungguh-sungguh menjaga kepercayaan Tuhan berikan, kita pasti akan menerima hal-hal luar biasa. Seperti sekarang ada COVID lah atau apapun, itu kita bisa lewati. Itu seperti Goliat. Kalau zamannya Daud itu Goliat, tapi Goliat itu bisa dikalahkan oleh Daud. Karena itu dia menjaga kepercayaan Tuhan berikan. Jika anak-anak muda yang ada di Gilgal Yuta Murang ini mau berhasil, mari apa yang dipercayakan Tuhan kita itu jaga. Kita harus mencintai pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan, kita mesti rawat, jaga supaya Tuhan melihat ketika kita hal kecil kita jaga dengan sungguh-sungguh, Tuhan nanti akan percayakan hal besar. Itu contoh dari Daud. Kita masuk contoh yang kedua. Ada 2 contoh saja kita belajar malam hari ini. Kedua itu contoh tentang Simson. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1-31, kalau kita baca secara keseluruhan, itu berbicara tentang Simson. Ini kebalikan dari menjaga. Simson ini tidak menjaga kepercayaan Tuhan berikan. Saudara, adik-adik tahu bahwa Simson itu diberikan kekuatan oleh Tuhan luar biasa. Di luar dari kebiasaan. Tidak ada yang manusia kekuatannya seperti Simson. Jadi, Simson itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim, kalau singa atau dia pernah tangkap anjing hutan sebanyak 300 ekor. Kalau kita mungkin sekarang orang 1 ekor anjing saya kita bisa lari. Tapi kalau Simson, ya ini hal luar biasa. Tapi salahnya ini, Simson tidak menjaga kepercayaan Tuhan berikan. Nanti kita bisa menilai nanti contoh kedua tokoh ini. Daud tadi yang sudah kita bahas, dan sekarang ke Simson. Jadi Simson diberikan kekuatan oleh Tuhan yang luar biasa. Terus Simson ini salahnya apa? Tidak menjaga kepercayaan. Ketika tidak menjaga kepercayaan, beda sama Daud.
Daud mendapat hal-hal luar biasa. Tapi kalau Simson, ketika dia tidak menjaga apa yang dipercayakan Tuhan, Tuhan bisa lari meninggalkan Simson. Buktinya ada kalau kita baca di Hakim-Hakim tadi, kita adik-adik bisa baca di rumah, di Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Kita bisa lihat di situ bagaimana ketika Simson itu dibujuk oleh Delilah. Ketika dia dibujuk itu berhari-hari. Jadi ternyata kalau kita tidak menjaga, kita bisa hilang kesempatan atau kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, itu bisa hilang. Dan untuk mendapatkannya lagi, saudara perlu pengorbanan yang lebih dari yang sekarang. Jadi adik bisa lihat di Simson, apa yang dia dapat Simson ketika dia tidak menjaga kepercayaan itu. Kita akan lihat, Simson itu hilang kekuatan. Jadi Tuhan meninggalkan Simson. Itu upah ketika tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Padahal kepercayaan itu luar biasa. 2. Simson mengalami penderitaan dan siksaan. Matanya dicungkil, pekerjaannya menjadi seorang penggiling di penjara. Nah, itu tokoh kedua Simson, kita bisa belajar. Kalau ketika kita tidak menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan, maka akan hilanglah kesempatan atau upah hal-hal yang luar biasa yang Daud terima. Kita tidak akan menerima. Jadi ada pilihan bagi kita, bagi adik-adik di rumah. Itu udah pilihan dalam 2 tokoh ini yang kita belajar malam hari ini. Kita bisa ambil hal-hal yang positif di sini. Kalau menurut Kak Denny, adik-adik pilihlah seperti Daud. Ketika Daud menjaga sungguh-sungguh, dia itu mendapat upah menjadi raja. Dia bisa mengalahkan Goliat. Untuk kita sekarang ini, kita perlu kepercayaan dari Tuhan. Kita harus menjaga supaya ketika ada persoalan apapun masalah, kita bisa mengalahkan seperti Daud mengalahkan Goliat. Kita bisa mengalahkan masalah-masalah. Masalah ya di hadapan Tuhan itu kecil. Asal ketika kita dalam Tuhan. Mari kita apa yang Tuhan percayakan. Seperti firman Tuhan berkata, ketika kita dipercayakan suatu hal kecil, kita jaga sungguh-sungguh, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Ini bagaimana dengan kita? Jadi anak-anak muda seperti tadi saya sudah katakan, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini? Apakah pekerjaan, hal-hal luar materi dan sebagainya. Jadi ingat, kita harus jaga kesempatan kedua menurut dunia bisa kedua, tapi pengorbanan itu lebih dari yang kesempatan pertama. Jadi mari jangan sampai kita sudah hilang kesempatan itu baru kita sadar. Sadari dari sekarang. Ini 2 pilihan. Malam hari ini kita belajar 2 tokoh itu. Kita belajar seperti Daud yang mau menjaga kepercayaan yang dipercayakan Tuhan. Supaya ketika kita menjaga sungguh-sungguh, kita akan menerima hal-hal yang luar biasa. Ini ada hal yang luar biasa mungkin adik-adik bisa ingat di rumah. Jadi jika adik-adik mau berhasil dan melihat hari depan yang penuh harapan, gilang gemilang, jaga kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. 2, jika kita tidak menjaga, maka seperti apa yang dialami Simson, kita tidak akan mengalami, akan bahkan lebih parah lagi apa yang kita ini. Hanya 2 saja. Malam hari ini kita belajar dari 2 tokoh yang luar biasa. Ketika kita belajar dan kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, kita akan menerima hal-hal yang luar biasa. Pengalaman dari Kak Denny mungkin bisa berbagi sebagai kesaksian bagi adik-adik di rumah, anak-anak pemuda. Kalau Daud tadi itu, jadi Tuhan pilih dia ketika dia masih muda. Nah, ini anak-anak yang generasi muda. Tuhan pakai sekarang anak-anak muda yang produktif.
Kesaksian dari Kak Denny begini. Kak Denny dipercayakan untuk sekarang membuat kue. Nah, adik-adik mungkin belum tahu atau pikir semudah membalikan telapak tangan. Tidak, adik-adik. Kak Denny itu belajar dari hal-hal yang kecil. Sebelum Kak Denny membuat kue-kue atau tart atau lapis legit, Kak Denny itu belajar dari pisang goreng. Mungkin adik-adik pikir itu hal kecil. Iya, kalau kebenaran firman Tuhan, kita mesti setia dengan hal kecil. Ketika kita setia, Tuhan percayakan hal besar. Ketika pisang goreng kita lakukan yang sungguh-sungguh, hal itu mungkin hal kecil di hadapan adik-adik. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menjaga, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya luar biasa. Tuhan mempercayakan Kak Denny yang lebih lagi. Adik-adik mimpinya mungkin banyak. Tapi ingat, kalau kita tidak setia dari hal-hal yang kecil, kita tidak akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang luar biasa. Jadi malam hari ini kiranya adik-adik bisa belajar, dan dari kesaksian Kak Denny juga, ketika kita belajar dari hal-hal kecil, nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa. Kiranya malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi adik-adik yang di rumah, untuk mendorong kita lebih semangat lagi, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang mimpi kita, itu bisa menjadi kenyataan. Dan Kak Denny tambahkan, saudara, adik-adik di rumah, bahwa kerendahan hati memang itu harus ada. Karena ketika kita rendah hati juga, Tuhan akan bertangan dengan kita. Jadi kiranya malam hari ini bisa memberkati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi pilihan ada di kita, tapi saran Kak Denny, adik-adik pilih seperti Daud yang mendapatkan hal-hal luar biasa ketika dia menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin untuk sharing malam hari ini. Biar terus kita dekat dengan Tuhan, adik-adik, supaya kita tidak hilang kesempatan atau kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dan kita akan berdoa malam hari ini biar apa yang kita dengar, kita baca itu menjadi rema dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa malam hari ini. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Apa yang kami baca, dengar, renungkan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga boleh kami lakukan ketika kami di lapangan, bisa aplikasikan Bapa apa yang kami dengar, yang kami lakukan. Oleh itu Allah Roh Kudus memberkati, mengurapi kami, mampukan kami, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang, bisa memperoleh hal-hal yang luar biasa seperti apa yang Daud terima ketika dia menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Biar kemampuan kami Tuhan, mampukan kami anak-anak muda yang ada, supaya kami bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Mari kembali kita siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan di akhir ibadah kita di malam hari ini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan untuk selama-lamanya, Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Kau yang ku tinggikan, yeah. Yesus Kau yang
Kita akan segera akhiri ibadah kita malam hari ini dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur ibadah online Youth GBI Gilgal Amurang sudah selesai Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Bahkan Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah, anak-anak muda yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Setiap hamba-Mu juga Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus juga memberkati. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar malam hari ini biarlah makan tempat dalam setiap hati kami, sehingga kami pemuda remaja GBI Gilgal Amurang menjaga kepercayaan Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk malam ini, untuk pertemuan kami walaupun hanya lewat online saja. Tuhan, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan segera akhiri ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengumuman bagi teman-teman pemuda remaja untuk ibadah hari Minggu, ibadah raya, tetap masih ibadah di rumah masing-masing karena akan disiarkan secara langsung lewat Facebooknya Pak Frankie Munesehe. Jadi untuk ibadah raya sekali lagi jangan lupa kita tetap ibadah di rumah dan lewat Facebooknya Pak Frankie Munesehe. Nah untuk ibadah hari Sabtu, hari Jumat untuk pemuda, tetap kita akan ibadah lewat online dan kami percaya kita semua walaupun beribadah di rumah masing-masing tetapi kita ada dalam satu ikatan tali kasih yang mengikat kita, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap pakai masker, jaga jarak dan taati peraturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.